Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ranah Jawa Channel. Terima kasih untuk kawan-kawan yang selama ini sudah mendukung channel ini dan bantu terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan share. Masih dengan saya Zulkarnain dan rekan saya Zil Alvin. Pada program kali ini kita akan menceritakan tentang urban legend, dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu bangunan yang ada di Jawa Barat, yaitu di Depok, dengan nama Jembatan Panus. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas dari beberapa sumber artikel ya mengenai apa saja yang ada di kota Depok, dan khususnya kali ini tentang bangunan bersejarah yang ada di kota Depok yang menjadi daya tarik tersendiri untuk ditelusuri. Salah satunya adalah Jembatan Panus yang konon menurut cerita banyak cerita seputar hantu dan mistis. Dan warga Depok tentunya tidak asing dengan keberadaan jembatan yang memiliki panjang kurang lebih 100 meter ini. Dan berdasarkan data yang dihimpun, jembatan ini diketahui dibuat oleh seorang warga Belanda bernama Stefanus Jonathan pada tahun 1917 dan menjadi akses penting untuk warga sekitar yang dari Depok menuju Bogor pada saat itu. Nama Jembatan Panus sendiri diambil dari nama pembuat jembatan. Dan di jembatan ini konon kerap muncul sosok hantu pria tua yang banyak dikatakan sebagai Stefanus. Dan hantu itu lebih sering dikenal dengan nama Opa Panus. Tapi bukan hanya dari situ kawan-kawan. Di jembatan ini pun kerap muncul wanita dengan berbaju merah yang konon merupakan istri dari Stefanus sendiri. Dan tragisnya lagi, dia ini mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri di atas jembatan tersebut. Menurut lo, artikel yang kita angkat kali ini gimana? Sangat menarik sih, karena kita mengupas sedikit sejarah ya tentang kota Depok. Asal mula kenapa dinamakan Jembatan Panus, sekarang udah kita ketahui lah. Asalnya itu ternyata dari si pembuat jembatan tersebut. Jujur gue juga baru dengar ya tentang sejarah Depok ini. Walaupun yang notabene pasti kan lebih sering kita di Jembatan Panus yang kedua atau yang besar. Yang besar. Kalau untuk di artikel sini berarti kan jembatan pertama yang dibuat ya? Iya. Oke. Jembatan pertama. Dari cerita masyarakat sekitar dan kisah itu diyakini benar oleh masyarakat di sekitar ya. Istri Stefanus ini warga pribumi dan diyakini bunuh diri di Jembatan Panus karena ditinggal sang suami. Dan penampakan hantu pasangan suami istri alias Pasutri kelak terlihat melintasi jembatan tersebut. Bahkan hantu Opa Panus sering terlihat lewat sedang membawa anjing berwarna putih. Penampakan hantu Opa Panus sering muncul di tengah malam. Selain muncul bersama Opa Panus, penampakan sosok perempuan pribumi berbaju merah ini yang disebut sebagai istri Stefanus juga kerap muncul sendirian. Dan menjadi cerita masyarakat yang begitu mencekam ya. Jembatan ini pernah menjadi tempat pembuangan mayat dan korban pembunuhan. Menurut warga setempat, di jembatan ini ada dua lelaki tak kenal melempar karung ke sungai Ciliwung. Lalu penduduk setempat mencurigai karung itu berisi mayat. Dan kecurigaan itu semakin tebal setelah polisi memastikan cairan merah yang tercecer di jembatan adalah darah manusia.
Darah itu menetes dari dalam karung yang dibuang oleh dua lelaki tersebut. Tak hanya itu, jembatan Panus pun kadang juga dipakai sebagai tempat pesugihan atau tempat menaruh sajen untuk tumbal. Sesekali ada beberapa orang yang membawa sajen seperti kelapa, baju untuk dibuang ke sungai jembatan Panus. Dan warga menganggap mereka yang datang ke jembatan ini untuk memberikan pesugihan kepada makhluk halus yang ada di jembatan Panus. Dan menurut artikel, ada juga cerita soal penumpang gaib yang bila pemotor melewati jembatan Panus akan ditumpangi. Dan karena itulah masyarakat di wilayah situ percaya jika melewati jembatan Panus harus membunyikan klakson terlebih dahulu untuk dianggap menjadi permisi pada roh halus yang ada di situ. Dan seringkali pengendara motor yang seorang diri saat malam dan mendapati motornya menjadi berat, seperti ada yang membonceng, bahkan ternyata ikut sampai ke rumah. Penumpangnya adalah wanita, dan sampai rumah tiba-tiba sudah menghilang. Belum lagi tentang cerita supir angkot yang sering dicegat oleh penumpang wanita saat kondisi angkot sedang sepi. Saat angkot jalan, tak ada satupun penumpang di dalamnya. Kalau menurut lo nih dari cerita soal yang kita angkat di jembatan Panus, pasti udah pernah dengar dong cerita soal jembatan Panus. Dia udah sering lah ya. Kejadian-kejadian yang ya untuk warga Depok sendiri udah nggak aneh mungkin ya. Ya karena emang setiap kita lewat jembatan Panus tuh emang berasa auranya gitu. Kayak gimana ya? Kayak berat lah kayaknya gitu kalau yang nggak pernah lewat situ, atau biasanya di jam-jam tertentu gitu. Kayak seperti contoh tadi yang dibilang penumpang, tiba-tiba ada penumpang, itu ya memang benar. Terus yang supir angkot itu juga itu udah lama juga sih pernah dengar hal itu. Dan terlebih nih, belum lama nih ya, keponakan lah, bisa dibilang keponakan. Itu dia lewat sama ibunya, lewat jembatan itu, dan dia bilang di sisi kanan kiri jembatan Panus itu berjejer kepala, Mas. Merinding gitu. Itu anak ponakan diri tuh, usia ya sekitar 9-10 tahun lah. Itu belum lama dia cerita seperti itu. Nah, terus dia juga ngelihat di situ, ngelihat sosok perempuan, ya entah itu mungkin yang tadi baju merah atau sosok lain, kita juga nggak tahu kan, karena memang banyak kejadian di jembatan Panus sih. Kalau di flashback dari yang lalu-lalu, ya sering terjadi hal-hal yang menyeramkan lah di situ. Ya tadi kalau menurut artikel kan juga ada Opa Panus tuh. Terus kemudian wanita berbaju merah. Iya. Nah kalau menurut lo sendiri, ini Opa Panus memang sering nampakin juga, apa cuma cerita yang berada di masyarakat situ? Ya wallahu alam sih ya. Ya kita kalau dari sudut pandang gue sendiri sih, ya kemungkinan memang, karena dilihat dari historinya, sejarahnya, ya kisah cinta dia dengan warga pribumi, sang istri ini kan sangat melegenda juga lah. Betul. Sampai bisa dibilang tragisnya dari akhir cerita cinta mereka gitu. Yang tadi dibilang kalau Opa Panus ya, kita sebut aja Opa Panus ini
setelah kedatangan Jepang, semua Belanda yang ada di khususnya di Depok gitu ya, itu kan diusir paksa kan. Nah, sedangkan si sang istri ini ditinggal begitu aja. Mungkin ngerasa frustasi atau apa, akhirnya si istri dari Opa ini mengakhiri hidupnya di jembatan itu. Konon ceritanya seperti itu. Makanya mungkin sering terjadi hal-hal yang yang terjadi gitu ya, yang mungkin sifatnya mengganggu. Dan kalau di flashback ya karena dari cerita itu ya bisa dibenarkan. Kalau untuk soal yang pesugihan, menurut artikel ya tadi, itu Memang banyak sih kalau kalau kita lihat gitu, maksudnya gue pribadi gitu, ya pernah sih sempat ngelihat orang pernah ngapain gitu, kayak ada dia ngebuang baju, terus ada yang ngebakar apa gitu, terus ada yang turun ke bawah. Itu kan kalau siang normal lah ya, siang normal. sore pun ya kita bisa bilang masih normal ya. Cuman kok ini ngapain lo malam-malam? Ya bisa dibilang waktu itu sih kebetulan gue lewat situ ya sekitar jam 11-an lah. Jam 11 itu jembatan Panus yang kecil ya? Jembatan Panus yang kecil. Kira-kira jam 11 ya kan. Emang awalnya sih ngelihat kayak gerak-geriknya kayak mencurigakan ya kan dari jauh. Terus dia ngapain turun jam segitu gitu kan, jadi pertanyaan buat gue sendiri kan. Oh ternyata setelah banyak cerita sering dijadikan tempat seperti itu, dan gue juga pernah ngeliat langsung. Oh ternyata memang benar ya, mungkin karena ada kekuatan itu kali ya. Jadi, makanya mereka meyakini gitu untuk si para pelaku ini untuk melakukan hal-hal ritual seperti itu. kayak soal tumbal gue juga sempat dengar ada beberapa warga lah, khususnya orang mana gitu yang gue juga kurang ingat ya. Kalau misalkan lewat sekitaran jembatan Panus itu mau sengaja atau nggak sengaja itu mereka mungkin tergelincir, mungkin jatuh ke sungai. Lu pernah dengar tuh cerita itu? Iya sih, pernah. Jadi itu sebenarnya cerita itu memang ada ada kisahnya sih sebenarnya. Ada kisah. Cuman ya gue nggak begitu paham kisah pastinya seperti apa gitu. Tapi memang kayak di luar dari warga sekitar, kalau memang bermain-main di situ mungkin tanpa permisi atau lagi keadaan kotor atau kayak gimana, jadi sering terjadi hal yang kayak gitu. Jadi kayak kayak tiba-tiba kepleset, kayak ditarik atau gimana, dan itu hilang. Dicari walau langsung gitu, maksudnya langsung dicoba untuk cari gitu, itu nggak ada. Sampai ada yang berusaha gitu temennya gitu, itu nggak bisa juga, udah hilang gitu aja. Tapi hilangnya dia itu nggak yang ke bawah arus, anehnya kan. Biasanya kan kalau udah itu ke bawah arus ya kelihatan ya. Nah ini nggak, hilang gitu aja ya, dengan cara ya mungkin dengan ritual juga ya, sedikit ritual juga. Seperti yang saya tahu sih, yang gue tahu gitu ada persyaratan kayak ngelempar ayam kalau nggak salah. Ayam. Itu emang khusus ke penunggu situ ya? Ya kurang tujuannya ya. Ya cuman mungkin yang setahu gue gitu, nggak cuma karena kan itu Kali Ciliwung ya. Di bawahnya jembatan Panus itu Kali Ciliwung. Dari situ di Depok, di daerah Condet, Kalibata, gue pernah dengar hal itu juga. Jadi untuk mengangkat si korban, yaitu ritualnya syaratnya kayak melempar ayam gitu. Nanti mayatnya nggak lama gitu itu keluar sendiri gitu, ke atas sendiri gitu, ke dasar, dengan kondisi yang nggak lazim. Dalam arti
ada yang matanya bolong, di sini kepalanya juga bolong. Kalau warga yang pernah gue dengar gitu ya, nggak tahu ini benar nggak tahu salah, kalau salah ya saya mohon maaf. Itu disebutnya katanya apa namanya, lembu kalau nggak salah. Lembu. Lembu itu kayak makhluk ya mungkin penunggu dari Kali Ciliwung gitu. Lo sendiri pernah punya pengalaman pribadi ketika di Jembatan Panus selain yang tadi lo lihat orang ritual ya, untuk ke hal mistisnya gitu, apa mungkin lo pernah ngeliat? Nah kalau untuk hal yang satu ini ya, gue pernah sih ngalamin. Kebetulan waktu itu sore ya, pas maghrib lah, suasana tuh gerimis halus. Nah, jadi pas gue lewat situ pas maghrib, nggak jauh udah ngelewatin Jembatan Panus nih kan, itu ada sosok di sebelah kiri tuh perempuan, jelas itu kuntilanak yang gue lihat. Dan itu katanya gitu, setiap maghrib dengan suasana seperti itu ya, hujan gerimis halus, itu dia pasti, nggak cuma gue aja gitu maksudnya yang bisa lihat. Emang orang-orang awam pun bisa ngeliat sosok. Karena setelah gue pernah cerita kayak gitu ke teman gue gitu kan, kebetulan dia waktu itu punya bengkel lah di apa deket-deket Jalan Pemuda tuh. Dia ceritanya pulang dari bengkelnya dia lewat situ, dan dia cerita itu terjadi setiap kondisi yang seperti yang gue bilang tadi, maghrib dan hujan gerimis halus, itu pasti kata dia. Ya, jadi gue ambil kesimpulan, oh ternyata bukan gue aja gitu yang ngelihat. Ya tapi sih gue biasa aja, nggak yang gimana karena ya menurut gue ya dia memang ada kan ya. Jadi nggak harus kita yang yang harus takut sama dia juga. Ya intinya sih karena gue tahu sejarahnya ya, setiap lewat situ ya gue sebelumnya udah ngerasa permisi kan, gue klakson kendaraan gue udah ya, sambil gue bilang permisi, assalamualaikum, permisi. Ya itulah pengalaman yang gue alamin gitu. Kalau kita lihat lagi di zaman sekarang ya, maksudnya di sekarang ini kan alih fungsi dari jembatan pertama itu udah berkurang ya, karena dengan adanya jembatan kedua. Baru. Nah kalau yang bisa lo rasain juga dan menurut pandangan lo nih, di jembatan 2 pun sama nggak seperti di jembatan 1? Ya nggak begitu sih ya. Nggak begitu ya. Lebih ininya sih di situ memang. Tapi kalau dilihat dari jembatan yang kedua hanya kayak ada kayak ada hari-hari tertentu lah. Soalnya kadang di hari yang sama itu ada aja terjadi kecelakaan gitu. Oh, iya. Cuman nggak tahu apa penyebabnya, mungkin dari si korban nggak hati-hati, bisa jadi kan, kemungkinan utama lah nggak hati-hati. Terus yang kedua ya mungkin karena melihat sosok atau ada yang melintas, kaget atau kayak gimana kan, itu bisa aja terjadi. Cuman ya dari dari yang gue tahu sih kayak begitu, kayak ada hari tertentu kalau yang di jembatan yang satu gitu. Oke, menarik. Oke kawan-kawan, kita tadi sudah coba mengulas ya dari artikel yang kita ambil, membahas tentang Jembatan Panus, khususnya Jembatan Panus yang pertama atau yang kecil. Untuk misteri apa yang ada di situ biarlah tetap menjadi misteri, dan biarkan warga sekitar dengan ceritanya masing-masing menjadi salah satu urban legend ya bahasanya. Urban legend beredar. Ya karena memang sejarah juga sih Jembatan Panus. Kita di sini bukan maksud untuk mengungkap apa-apa, tidak. Kita hanya coba mengangkat dari artikel yang sudah ada, dan kita coba dari cerita lo ya khususnya.
Oke, kawan-kawan, cukup sampai di sini episode kita kali ini. Biarlah apa yang menjadi misteri di Jembatan Panus tetap menjadi misteri. Untuk kawan-kawan, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, subscribe. Dan bila kawan-kawan mempunyai cerita-cerita seputar mistis dan spiritual, bisa dikirim juga di email kita nanti yang mungkin dituangkan di deskripsi. Oke, Kita akhiri. kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.